Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam kajian tentang karakter ya. Saya Dr. Muhammad Nasir, konsultan di bidang karakter, healthy karakter, bagaimana kita memiliki karakter berbasis kolbu dengan baik atau dengan benar. Oleh karena itu saya berharap untuk subscribe maupun memberikan komentar untuk kelancaran kegiatan kita berikutnya. Amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita marak mendengarkan atau melihat banyaknya pengobatan yang itu seolah-olah semua penyakit itu bisa diselesaikan dengan hal-hal yang bersifat goib ya. Ya, tahu sendiri ya, saya nggak menyebutkan ya. Artinya di sini bukan pendekatan secara medis, bukan pendekatan secara herbal, bukan pendekatan secara real ya, seperti pola hidup sehat, akupunktur, ya, maupun hal-hal lain yang memang di situ ada sebuah keilmuan khusus untuk memahami akan pengobatan tersebut. Maraknya kondisi itu bahkan mengalahkan maraknya seseorang untuk berobat ke medis atau sesuatu yang punya dasar keilmuan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan ini sebenarnya kurang senang ya membahasnya ya, karena takut bersinggungan dengan hal orang-orang tertentu. Tapi ya karena ini memang permintaan dari audien, maka saya mencoba untuk menjawab apa yang saya pahami. Sebenarnya pengobatan atau gangguan apapun penyakit itu, saya tetap mengkategorikan penyakit itu ada dua macam, yakni penyakit medis dan penyakit yang bersifat non-medis. Dan penyakit ini harus betul-betul sesuai dengan apa ya? Kalau bahasa saya itu sesuai kita menyelesaikan. Maksud saya itu kita menyelesaikannya itu harus sesuai dengan persoalannya. Misalkan penyakit medis misalkan ya, diselesaikan dengan cara non medis. Apakah bisa sembuh? Kalau sembuh dalam kategori menghilangkan keluhan saat itu, sangat mungkin. Ya, saya katakan sangat mungkin. Tapi apakah itu menjadikan jaringan organnya menjadi baik? Nah, itu perlu kajian. Ya, sekali lagi itu perlu kajian. Begitu juga penyakit yang sifatnya non medis, ditangani medis juga nggak bisa. Karena memang semuanya ini ada apa ya, sumber yang berbeda, makanya harus diselesaikan dengan suatu pendekatan yang sesuai dengan faktor persoalannya. Ya, jadi medis ditangani non medis wong real kok, ditangani non real ya nggak bisa. Non real ditangani real juga nggak bisa. Jadi marilah kita mencoba berpikir yang proporsional. Lalu bagaimana, ini yang seringkali muncul, bagaimana kita orang yang nggak ngerti ilmu hal-hal yang bersifat metafisik, ya, lalu didiagnosa metafisik, apa yang harus dilakukan? Saudara-saudaraku, untuk melakukan hal itu sebenarnya tidaklah sulit. Ini menurut saya ya. Karena sebenarnya Allah telah memberikan sebuah potensi pada setiap manusia ya, khususnya orang muslim, bahwa pada saat apapun kondisi seseorang itu, sebenarnya Allah memberikan sebuah potensi untuk menyelesaikannya. Dan yang paling penting dari semua masalah kesehatan,
baik medis maupun non medis itu adalah kondisi di mana kita harus menyadari bahwa sumber daripada penyakit itu yang mengizinkan orang itu bisa sakit maupun yang mengizinkan dengan perantara dirinya sendiri atau pengobat, baik di sini medis maupun non medis, di situ juga atas izin Allah. Artinya di sini Allah itu memegang peranan yang paling utama. Kalau seseorang itu memahami akan hal itu, maka secara otomatis sistem itu, baik yang medis maupun non medis, itu menjadi lebih rileks, lebih santai, lebih berpeluang untuk sehat dibanding orang yang tidak memahaminya. Jadi oleh karena itu hal yang paling prinsip khususnya ini ya pembahasan tentang metafisik adalah kesadaran kita tentang faktor penyebab atau penyebab di sini dalam arti yang mengizinkan untuk orang itu lewat sunatullahnya menjadi sakit dan lewat sunatullahnya menjadi sehat itu adalah Allah. Jadi apakah dokter bisa mengobati faktor-faktor yang bersifat metafisik? Saya katakan semua dokter bisa ya. Semua dokter bisa. Wong dirinya itu loh bisa. Kenapa harus dokter? Ya. Asalkan tadi satu, coba pahami secara tauhid tadi eksistensinya penyakit itu. Lalu yang kedua adalah ini yang saya terapkan loh ya. Dari kasus santet, dari kasus gangguan yang sifatnya metafisik, sekali lagi kita berbicara metafisik. Itu tidak ada sebuah ritual-ritual tertentu yang harus saya lakukan untuk penyembuhan hal tersebut. Misalkan wirid sekian kali harus beli ayam goreng ya, nasi goreng dan lain sebagainya itu enggak ada ya. Jadi enggak ada seperti itu. Pasien itu cukup biasanya saya berikan gambaran bahwa tentang kondisi medisnya walaupun itu metafisik karena tetap melekat pada daerah organ. Jadi akan saya tunjukkan gambaran kalau medis itu gangguan organ itu harusnya seperti ini. Dan kalaupun saat ini metafisik karena memang eh kalaupun sekarang itu keluhannya seperti itu karena memang ada unsur metafisiknya. Maka biasanya orang itu saya ajak untuk berdoa. Artinya saya ajak itu saya bimbing. Ibu, Bapak, tolong doa bab ini ya. Khususnya bab ini. Bukan berarti saya mendoakan beliau mengamini tidak ya. Saya ingin mengajarkan, saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya Allah itu cukup sangat perhatian ya. Bukan cukup ya, amat sangat perhatian. Maaf ya. Amat sangat perhatian setiap manusia, khususnya mereka yang lagi punya PR seperti ini. Allah tuh kepin tahu, opo sih sing diucapkan bagi seorang hambanya itu apabila mendapatkan sesuatu yang nggak enak. Dan alhamdulillah pada saat ia mencoba untuk menyadari ya peran utama Allah di dalam kehidupannya pada saat ia sakit, pada saat ia memang nanti menuju kesembuhan. Di situ berdoa secara bertahap, secara khusyuk, khusyuk ya, secara khusyuk ya, secara tartil, lalu kita tepatkan doanya itu bab apa yang lebih spesifik. Disitulah saudara-saudaraku sebenarnya faktor-faktor metafisik itu bisa terselesaikan. Benar, nggak perlu nggak perlu aneh-aneh ya, nggak perlu juta-jutaan dan lain sebagainya ya. Semuanya itu betul-betul bisa terselesaikan. Jadi kembali lagi, ayo kita harus sadar diri bahwa setiap persoalan itu tidak akan bisa diselesaikan dengan pendekatan metafisik. Kalaupun bisa nyaman, kalau memang itu penyakit fisik, nyaman diobati dengan metafisik itu hanya sementara. Ya,
Jadi sekali lagi ayo kita posisikan ya ikhtiar kita agar supaya hasilnya juga lebih maksimal. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.